Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara fil fatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah membangunkan kita dari kematian kita sementara, yaitu tidur. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah karena kita niatkan mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk menegakkan perintah Allah tabaraka wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat ya, kita duduk untuk thalabul ilmi, kita sama-sama duduk di raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taman di antara taman-taman surganya Allah kelak. Pada kesempatan ini ya, di bulan akhir ya, tahun Hijriah ya, tinggal berapa hari? 6 hari ya, betul ya, tinggal 6 hari. Kita akan masuk bulan pertama ya, yaitu bulan Muharram ya. Dan ini merupakan bulan terakhir bulan haram ya. Dan kita mudah-mudahan ya diberikan tahun depan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang masalah yang biasa kita lakukan karena jatuhnya bulan haram yang terakhir ini atau penutup akhir tahun ini ya, atau di penghujung awal bulan Muharram, yaitu bulan Muharram akan jatuh pada bulan Agustus ya, betul atau tidak ya. Dan biasa bulan Agustus kita akan banyak perlombaan, betul atau tidak ya? Ya. Maka pagi hari ini kita bahas bagaimana Islam memandang tentang al-musabaqah ya, perlombaan ya. Karena di bulan-bulan Agustus ini akan banyak perlombaan ya, baik berupa balap karung ya, panjat pinang ya, makan kerupuk ya. Lomba makan tahu enggak ada ya, makan kerupuk ya. Kemudian semacam-macam perlombaan diadakan oleh manusia. Apakah perlombaan itu hukumnya boleh atau tidak, dan bagaimana perlombaan itu jika ada hadiahnya, dan bagaimana hadiah yang diambil dari iuran para peserta ya, maka ini dibahas oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwa perlombaan merupakan salah satu cara atau metode yang Allah tabaraka wa ta'ala gunakan untuk memotivasi hamba-hambanya ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam mendapatkan kebaikan. Bahkan ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat surga yang penuh dengan kenikmatan,
yang tidak bisa kita bayangkan, ya, maka dengan surga itu Allah tabaraka wa taala perintahkan wa bidzalika wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikian itu, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, maka berlomba-lombalah kalian wahai orang-orang yang berlomba. Artinya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Dengan perlombaan itu Allah tabaraka wa taala memberikan hadiah. Karena kalau lomba tanpa hadiah kadang-kadang kurang termotivasi, ya. Apa hadiahnya? Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menempatkan orang yang nilainya berbeda pada tempat yang sama, ya. Makanya surga ini banyak tingkatannya. Berapa tingkatan surga? Wallahu a'lam. Ya, betul ya, wallahu a'lam. Saya sendiri juga tidak tahu, ya. Makanya saya bertanya, jangan juga tidak tahu, ya. Maka kata para ulama, surga itu tingkatannya sangat banyak. Tapi kalau pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Tapi tingkatan surga dan tingkatan neraka, wallahu ta'ala alam. Ada ulama yang berijtihad sebanyak jumlah ayat Quran 6.236, ya. Tapi itu hanya ijtihad pendapat yang dasarnya tidak secara jelas menyebutkan demikian, ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ya, maka ini menunjukkan bahwa kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang terbaik, surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, ya. Maka oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan metode perlombaan supaya kita saling berusaha dalam kebaikan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun berlomba-lomba, ya, memberikan motivasi untuk berlomba-lomba kepada umat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan itu menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Sa'ad dan satu kelompok dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Supaya apa? Keduanya untuk saling termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam peperangan, ya. Merasa dari kelompoknya Ali bagaimana berusaha yang terbaik dari kelompok Muhajirin ini, kelompoknya Sa'ad radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana berusaha menjadi pasukan terbaik di kelompoknya Ansor. Nah, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perlombaan. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan satu informasi dari pihak musuh, maka Rasulullah mengatakan siapa yang bisa naik ke benteng musuh dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan, maka apalagi bisa membuka pagar benteng musuh, maka kata Rasulullah dia akan bersama denganku di surga kelak. Maka kemudian beberapa sahabat berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara, ya. Begitu pula kalau punya istri, ya, lebih dari 1, Pak, ya. Semangat biasanya, Pak. Itu biasanya antar istri itu berlomba-lomba, betul atau tidak? Ya, memberikan kasih sayang terbaik kepada suaminya, ya. Tapi kalau istrinya 1 berlomba-lomba enggak? Oh enggak, ya. Ya. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak ada saingan tetap berusaha yang terbaik. Nah, ini tentang perlombaan. Maka dari itu perlombaan itu sudah menjadi bagian dari cara atau metode yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam memotivasi hamba-hambanya atau umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang sebuah persaingan, ya, seperti kelas, ya, itu kalau tanpa perlombaan, ya, kelas masuk kelas 1, 2, 3 sampai 6 SD misalkan, enggak ada penilaian ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak ada. Pokoknya sekolah lulus, kan begitu. Maka motivasinya akan berbeda dengan diberikan ranking. Orang itu diberikan ranking 1, ranking 2, meskipun enggak ada hadiah pun, maka mereka akan semangat untuk lebih menjadi yang terbaik, ya. Itu adalah tabiat manusia. Maka oleh karena itulah manusia itu kadang-kadang tidak ingin disaingi,
Ya, kayak kita ini kadang-kadang di jalan ya agak sepi, kita naik motor atau naik mobil sudah kenceng, tahu-tahu samping kita ada yang lebih kenceng lagi, ya. Maka gimana sikap kita? Rata-rata kan tambah kenceng ya, karena tidak ingin kalah. Ya, kita akan buktikan sama dia bahwa kita lebih cepat. Ya, itulah tabiat manusia. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua perlombaan itu dibolehkan dalam Islam? Ya, apakah semua perlombaan dibolehkan dalam Islam? Bukankah ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au fi naslin, ya. Tidak ada perlombaan kecuali hanya pada khuffin, pacuan unta, pacuan kuda, dan lomba memanah, ya. Itu yang disebutkan Rasulullah. Nah, apakah semua perlombaan haram kecuali 3 ini, ataukah hadis ini hanya sebatas penekanan saja? Ya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perlombaan seluruhnya tidak boleh kecuali hanya pada 3 ini. Karena Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin wala au fi hafirin au fi naslin. 3 perlombaan ini yang dibolehkan, ya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak, bahwa hadis ini bukan pelarangan tetapi penekanan, bahwa Rasulullah menginginkan kita itu melatih kemampuan dalam berperang, salah satunya dengan mengadakan perlombaan di 3 jenis perlombaan ini, yaitu pacuan unta, pacuan kuda, dan memanah. Nah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membagi perlombaan itu menjadi 4, ya, menjadi 4. Pertama, perlombaan yang bersifat masyru'. Masyru' itu disyariatkan, ya, disyariatkan. Apa perlombaan yang masyru' disyariatkan? Ya 3 ini. Ya, la sabaqa illa fi khuffin au fi hafir au fi naslin. Tidak ada perlombaan kecuali pada pacuan unta, pacuan kuda, dan memanah. 3 perlombaan ini melatih kemampuan seseorang untuk melakukan peperangan, ya. Karena pacuan kuda, pacuan unta itu melatih keterampilan di dalam menunggang kuda dalam keadaan cepat, ya. Maka ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka biasa Khalid bin Walid dan para sahabat yang lain saling melakukan pacuan unta atau pacuan kuda, ya, sebagai bentuk mereka melatih kemampuan di dalam berperang, ya. Kalau pacuan sapi masuk enggak, Pak? Karapan sapi, ya, ya, saya enggak tahu. Nah, maka 3 ini yang kemudian merupakan pelatihan di dalam berperang. Maka kata para ulama, dalam perlombaan yang masyru', yang disyariatkan, maka boleh adanya hadiah, dibolehkan. Bahkan para ulama menyebutkan boleh hadiah itu dari salah satu pihak. Hadiah itu dari salah satu pihak. Misalkan, ya, saya dengan beliau berlomba pacuan kuda, maka saya sampaikan kepada beliau, Pak, jenengan kalau bisa mengalahkan saya akan beli Pajero misalkan, ya. Dalam pacuan kuda jenengan bisa mengalahkan saya, maka saya akan beri 1 unit Pajero, ya. Apakah ini dibolehkan? Dibolehkan. Ini mayoritas para ulama. Kenapa? Karena kalau saya menang, saya nggak dapat apa-apa, ya atau tidak? Karena beliau nggak bertaruh hadiah apapun. Itu hadiah dari saya pribadi saya. Kalau saya menang, saya nggak dapat apa-apa. Kalau beliau menang, beliau dapat Pajero. Tapi beliau tidak mempertaruhkan apapun. Paham maksud saya? Beliau tidak mentaruhkan, ya kita taruh Pajero 1, jangan taruh 1. Menang ambil semuanya. Nah, itu sudah judi. Ya. Ini tidak. Saya bertaruh 1 unit, beliau tidak bertaruh apa-apa. Saya ingin memberikan hadiah kepada beliau kalau bisa memenangkan saya. Ini pada perlombaan yang masyru' dibolehkan kata para ulama, ya, dibolehkan, ya. Maka
Ini contoh hadiah. Nah, yang tidak boleh itu kalau setiap peserta patungan, ya, lalu kemudian yang menang itulah yang mendapatkan hasil patungan tersebut. Itu adalah perjudian. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau salah satu pihak saja maka boleh. Apalagi dari sponsor atau mungkin dari pihak pemerintah misalkan, atau dari pihak sponsor atau dari pihak donatur yang donatur itu tidak ikut perlombaan, lalu kemudian menyerahkan hadiah diperebutkan di antara mereka, maka tidak mengapa. Model hadiah seperti ini contoh bentuk perlombaan yang bersifat masyru', yang disyariatkan. Nah, sekarang yang kedua, kata para ulama, perlombaan yang dikiaskan dengan yang masyru', artinya diambil tujuan atau sebab yang sama dengan yang masyru'. Yang masyru' itu ilahnya, sebabnya adalah untuk latihan perang, untuk keterampilan dalam berperang, sesuatu yang bermanfaat pada agamanya. Maka jenis yang kedua ini selain 3 perlombaan tadi, tapi dikiaskan dengan yang masyru'. Seperti apa? Latihan menembak misalkan, perbakin, ya. Menembak itu dikiaskan dengan memanah, ya. Kemudian renang itu juga latihan fisik. Kemudian lomba tilawatul Quran, lomba hafalan hadis. Nah, itu merupakan bagian yang dikiaskan dengan yang masyru'. Intinya ada kemanfaatan dalam urusan agamanya. Maka kata para ulama, perlombaan jenis yang kedua ini ijma, jumhur para ulama sepakat hukumnya mubah, boleh, hukumnya dibolehkan. Bahkan dia dikiaskan dengan yang masyru', ya. Dikiaskan dengan yang masyru'. Ada kemanfaatan untuk agamanya, latihan perang, atau kemanfaatan untuk akhiratnya. Nah, ini adalah dikiaskan dengan yang masyru'. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bolehkah ada hadiah? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maka kata para ulama, boleh. Sama seperti yang masyru', boleh ada hadiah. Jadi lomba MTQ misalkan, meskipun ada perbedaan pendapat dalam masalah lomba tilawatul Quran, ya, tapi secara umumnya jumhur ulama membolehkan misalkan lomba hafalan hadis, ya. Orang itu lomba hafalan hadis misalkan, siapa yang lebih banyak hafalannya dalam bidang hadis, kutubus sittah dia hafal, maka dia menang dengan kemampuan hafalan yang terbaik. Nah, maka kemudian dapat hadiah, maka tidak ada masalah. Yang penting hadiahnya jangan dari iuran peserta. Kalau ada lomba cerdas cermat pengetahuan agama, atau lomba tilawatul Quran, atau lomba hafalan hadis, tetapi peserta disuruh mendaftar uang pendaftaran, dan di mana hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, maka itu sudah masuk perjudian, maka tidak dibolehkan. Ya, maka ini harus dipahami. Ini tentang perlombaan yang dikiaskan dengan yang masyru'. Sekarang yang ketiga, ya, apa yang ketiga? Perlombaan yang bersifat mubah. Dia tidak bisa dikiaskan dengan yang masyru', tetapi sifatnya perlombaan itu mubah. Contoh, lomba balap karung. Balap karung itu untuk persiapan perang atau tidak? Enggak, ya. Itu perlombaan sifatnya mubah saja. Atau perlombaan apa kira-kira? Pokoknya yang mubah-mubah lah, yang banyak, ya. Atau perlombaan sepak bola. Ya, sepak bola tidak ada kaitannya dengan mempersiapkan dalam peperangan, ya. Tapi perlombaan ini sifatnya mubah saja, boleh, ya. Nah, pada perlombaan yang sifatnya mubah ini, apakah dibolehkan ada hadiah? Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama. Mayoritas ulama mazhab, ya, mayoritas ulama mazhab dari 4 mazhab itu, mayoritas di antara mereka dulu ulama salaf itu tidak membolehkan adanya hadiah pada perlombaan yang bukan masyru' atau dikiaskan dengan yang masyru' atau yang sifatnya mubah. Itu tidak boleh ada hadiah. Ini pendapat sebagai mayoritas para ulama terdahulu.
Tetapi sebagian di antara mereka mengatakan boleh ada hadiah selama tidak ada unsur perjudian ya, atau sesuatu yang haram, maka boleh ada hadiah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mayoritas dulu tidak membolehkan. Kenapa demikian? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, karena dikhawatirkan, kata para ulama, ketika seseorang itu berlomba pada sifat perlombaan yang mubah, itu ada hadiahnya, maka orang akan disibukkan dengan permainan atau perlombaan. Betul atau tidak? Ya. Lomba catur misalkan ya. Maka tiap hari main catur terus kan. Lalu waktunya dihabiskan untuk melatih kemampuan catur. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Bahkan orang berbondong-bondong nonton perlombaan yang bersifat mubah. Kadang-kadang seperti ini dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu. Dan betul kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berapa banyak perlombaan itu sudah menjadi tujuan hidup seseorang ya. Bahkan misalkan jadi pemain sepak bola ya, itu sudah menjadi idolanya ya. Jadi tadinya sebuah permainan sekarang menjadi pekerjaan atau menjadi sandaran kehidupan atau menjadi aktivitas sehari-hari. Meskipun bukan saya melarang jadi pelatih sepak bola, tidak ya. Melatih sepak bola sekedar untuk permainan, untuk melatih saja dapat gaji ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuman yang kemudian menyibukkan dirinya dengan permainan belaka ya, menyibukkan dirinya dalam permainan belaka dalam konteks menghabiskan waktunya hanya untuk permainan ya, makin yang dikhawatirkan para ulama kemudian menghilangkan waktu-waktu yang seharusnya bukan untuk bermain-main tapi mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Itu yang paling penting. Nah, ini yang kemudian apalagi kalau zaman kita sekarang yaitu tidak, dengan ada permainan sepak bola misalkan, lalu kemudian muncul supporter-supporter yang kadang-kadang pertandingan di jam sholat, supporter ora sholat kadang-kadang ya. Kemudian terjadi keributan ya, orang kemudian bikin klub-klub atau bikin pasukan-pasukan berani mati ya, pasukan-pasukan itu ya, ada bonek ya, ada pasopati dan sebagainya. Bahkan saya membaca di tembok di salah satu gedung itu di Sukoharjo, tulisannya kalau tidak salah, hidup matiku untuk pasopati. Luar biasa ya, berat ini ya. Sampai seperti itu sebuah permainan menjadikan seseorang lupa kepada tujuan hidupnya, bahwa tujuan hidupnya itu untuk siapa? Untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu yang seharusnya. Tapi kadang-kadang kemudian permainan itu menjadikan sikap yang berlebihan. Kadang-kadang seperti itu yang dikhawatirkan para ulama. Kalau sebuah permainan yang bersifat mubah itu ada hadiahnya, tidak ada unsur akhirat, nilai akhiratnya nggak ada misalkan, maka itu dikhawatirkan para ulama sehingga mereka disibukkan pada permainan-permainan tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan permainan yang bersifat mubah itu ada hadiahnya, boleh ya. Ini sebagian kecil pendapat para ulama. Nah, maka wallahu ta'ala mana pendapat yang lebih rajih ya. Nah, kemudian lomba yang bersifat haram ya, perlombaan yang bersifat haram. Yang terakhir, yang keempat, yaitu perlombaan yang bersifat haram. Kalau lomba panjat pinang boleh atau tidak? Mubah atau haram? Kalau dikiaskan dengan yang masyru' kayaknya bukan ya. Apalagi yang masuk jelas bukan. Lomba makan kerupuk boleh atau tidak? Boleh atau tidak ibu-ibu? Lomba makan kerupuk boleh atau tidak? Boleh ya. Lomba makan kerupuk para ulama menegaskan hukumnya haram ya. Kenapa? Ya. Satu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Silahkan bikin perlombaan tetapi jangan bertentangan dengan syariat. Kok bisa Ustaz? Pertama, dalam perlombaan makan kerupuk itu
bertentangan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dalam disebutkan Rasulullah mengatakan al-ajallatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa itu bagian dari setan. Dan Rasulullah perintahkan makan itu dengan cara apa? Yaitu beda lagi nanti. Ini makan itu dengan cara apa? Mengunyah yang lembut baru ditelan, ya atau tidak? Kira-kira makan kerupuk itu dikunyah sesuai sunnah atau tidak? Ya. Tidak, cokot langsung telan, kan begitu. Gigit berapa kali langsung telan. Ya. Kenapa? Kalau enggak gitu enggak menang. Nah, maka ini yang kemudian bertentangan dengan sunnah. Al-ajallatu minasyaitan. Tergesa-gesa dalam makan itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan qul samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat denganmu, kata Rasulullah. Nah, di dalam perlombaan makan kerupuk itu makannya pakai tangan kanan atau kiri? Enggak pakai tangan, Pak, ya. Enggak pakai tangan. Betul atau tidak? Ya. Padahal Rasulullah perintahkan makan itu dengan tangan kanan. Kalau makan tangan kiri itu caranya setan. Kalau makan tanpa tangan caranya siapa? Mbahnya setan mungkin. Lalu punya tangan nggak dipakai atau tidak? Iya. Nah, ini bertentangan dengan hal tersebut, kata para ulama. Sehingga pernah Rasulullah mendapati seorang yang kidal itu tangan kirinya lebih kuat ya daripada tangan kanannya, makan dengan tangan kiri. Maka Rasulullah ingatkan, jangan kau makan dengan tangan kiri, pakai tangan kanan. Maka kata dia, nggak bisa ya Rasulullah, saya sudah biasa makan pakai tangan kiri karena tangan kirinya lebih luas, lebih kuat daripada tangan kanan. Kita yang nggak kidal ini pakai tangan kiri bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Dia kidal, bisa nggak pakai tangan kanan? Sangat bisa, tapi dia nggak mau. Maka Rasulullah pun mengatakan orang ini tidak akan mampu lagi mengangkat tangan kanannya. Betul, setelah itu dia tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya. Artinya tangan kanannya lumpuh langsung pada saat itu. Nah, makanya apalagi makan nggak pakai tangan, pakai dibondo lagi ya tidak? Atau dibondo, diikat ya tangan kedua tangannya. Suruh makan tanpa tangan. Yang ketiga kadang-kadang berdiri, betul atau tidak? Lombanya itu berdiri. Kemudian yang keempat kadang-kadang tidak membaca bismillah, kadang-kadang anggap saja ini kita tidak masukkan sebab larangnya karena mungkin baca bismillah semuanya, oke. Tapi yang keempat ini adalah adanya kemubadiran, ya, mubazir. Kenapa kok mubazir? Pertama, karena kerupuk itu sesuatu yang keras. Kalau makannya tergesa-gesa apalagi di sendal-sendal ya atau tidak? Kan di sendal-sendal itu kayak kambing itu, makan pakai mulut saja kan, kalau untuk motong kan di sendal kan gitu. Nah, kayak makan kerupuk kan sama, nggak pakai tangan, sehingga ketika harus digigit nggak terpotong, lalu disendal pakai kepalanya, ditarik begitu, kemudian kerupuknya terpelanting ke atas, tapi kan ditali, muter lagi. Tapi ketika makannya tanpa tangan, yang terjadi adalah kerupuk itu makannya apalagi tergesa-gesa, maka akan pecah kemana-mana, ya atau tidak? Ya, berjatuhan. Dan itu diinjak-injak kadang. Lah maka sisa-sisa jatuhnya makanan tersebut itu mubadzir, itu tidak boleh dalam Islam. Itu tidak diperbolehkan. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, ini contoh bagaimana perlombaan itu harus dilihat apakah bertentangan dengan syariat atau tidak, ya, atau tidak. Ada pula lomba sepak bola futsal bapak-bapak tapi dipakein rok semua. Nah, itu enggak benar, ya. Ini bertentangan dengan syariat. Kan ada itu lomba bapak-bapak pakai rok, ya, pakai daster itu, ya, suruh didandani kayak banci, lalu kemudian bertanding, lalu ditonton banyak orang, lalu semua ketawa seneng kan, itu ada yang terjatuh, terserimpet, semacam-macam, lalu ketawa semua. Itu yang dicari ketawanya sebetulnya, ya. Nah, maka ini adalah tidak diperbolehkan karena laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Nah, ini contoh bagaimana perlombaan yang kadang itu bersifat haram. Maka silakan berlomba, tidak dilarang, tetapi dilihat perlombaannya seperti apa, ya. Wallahu taala alam bissawab.
barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak tanya jawab ya, baik topik maupun di luar topik ya. Dan saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa makan bareng ya, karena sekarang jadwal saya di Istiqlal itu dirubah jadi jam 6 ya. Dirubah jadi jam 6. Jadi paling tidak jam 6 kurang 10 atau seperempat saya harus sudah melarikan diri ya. Ya. Tadinya jam 7, sekarang dirubah jadi jam 6 ya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ini waktunya masih 10-15 menit ya. Ada ibu-ibu? Gak ada pertanyaan, itu berarti ada dua kemungkinan. Satu ngantuk, yang kedua memang sudah paham ya. Ya. Ada? Baik topik maupun di luar topik. Monggo silakan. Iya. Ya, apakah perlombaan di RT atau RW itu hadiahnya dari iuran? Yang iuran dari peserta lomba? Dari warga biasanya kan Agustus itu ada lomba, kita adakan iuran di RT atas sekian. Ya, terus semuanya ikut lomba? Tidak, siapa yang ikut lomba biasanya kan anak-anak namanya. Oh, yang lomba anak-anak? Ya. Ya, pertama yang disepakati para ulama ketika sebuah perlombaan itu diambil hadiahnya itu dari peserta, maka itu masuk kategori perjudian. Meskipun ada yang berpendapat bahwa selama ada muhalil yang menghalalkan, maka tidak mengapa. Contohnya misalkan 5 orang berlomba ya, kemudian ada 1 orang yang tidak ikut iuran ya. Ada 1 orang yang ikut, atau ada orang lain pula yang ikut iuran tapi nggak ikut lomba, sehingga hal itu menjadi dibolehkan. Tapi pendapat ini saya tidak ambil ya. Selama hadiah itu berasal dari iuran peserta, maka tidak diperbolehkan ya. Artinya yang ikut perlombaan tersebut itu bayar semuanya misalkan ya. Jadi yang ikut perlombaan tersebut semuanya ditarik. Mungkin ada yang ikut tapi nggak bayar. Tapi yang ikut-ikut tadi itu uangnya untuk dibelikan hadiah, meskipun ada tambahan dari sponsor misalkan, maka tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang saya ambil ya. Maka lebih baik yang ikut lomba itu tidak membayar, tetapi uang hadiah itu diambil dari sponsor atau orang yang tidak ikut lomba ya. Itu lebih aman ya, lebih aman dari kesalahan. Kayak di pemancingan ya. Di pemancingan itu kan sama ya. Orang datang 10 orang misalkan, dia bayar 25.000 per orang, lalu ada 10 orang berarti 250.000, maka ketika masuk dalam pemancingan, maka 10 orang itu berlomba untuk memancing ikan. Ada yang dapat 2 kilo, ada yang dapat 3 kilo, ada yang tidak dapat, ada yang dapat setengah kilo. Nah maka itu perlombaan, cuman hadiahnya diambil dari iuran peserta. Nanti kalau 10 orang ini pulang masih ada sisa, itu jadi miliknya bandar. Bandarnya itu ya pemilik pemancingan. Nah, itulah perjudian. Itu tidak diperbolehkan ya. Ada yang lain? Kenapa? Atlet. Ya. Lomba burung kicau. Oh ya. Booming ya. Ya.
untuk lomba burung kicau dengan balap merpati kita bedakan ya. Jadi sebagian ulama melihat lomba balap merpati itu ada sebagian ulama yang tidak menyukai atau memakruhkan, tidak mengharamkan tapi memakruhkan. Sejauh yang saya tahu itu karena menyiksa betinanya ya, di geber-geber ini kan capek itu ya. Mungkin bisa ditanya ke betinanya, kamu capek enggak gitu ya. Itu dikeplai. Itu yang dikhawatirkan menyiksa burung betinanya. Nah, sedangkan pada burung lomba kicau misalkan yang diperlombakan sesuatu yang mubah ya, bukan aduan ayam, bukan, sesuatu yang mubah. Maka dalam perlombaan ini berarti perlombaan yang sifatnya mubah. Mubah itu tidak ada unsur yang dilarang ya. Cuman persoalannya apakah lomba tersebut ada hadiahnya atau tidak, dan dari mana hadiahnya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, sebagian ulama tadi saya sampaikan, jumhur dulu ulama salaf itu tidak membolehkan adanya hadiah pada perlombaan yang bersifat mubah, karena dikhawatirkan akan menjadi kesibukan yang menyibukkan dirinya pada permainan belaka. Itu yang dikhawatirkan, sehingga tiap hari ngedusi burung mano ya kan, sampai siang, pagi, sore dibelikan apa, anak era digagas kadang-kadang ya, sehingga disibukkan dengan itu. Karena orang menyibukkan semuanya dengan itu, kemudian orang berlomba dengan itu, sehingga tidak ada sesuatu yang produktif. Maka sesungguhnya mereka menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang sebetulnya tidak produktif. Beda dengan ternak ayam, ternak itu kan sesuatu yang produktif yang dimanfaatkan secara nyata hasil dari hal tersebut. Tapi kalau perlombaan seperti itu kan kadang-kadang cuman hobi kan begitu. Ya, menghabiskan uang dari orang-orang tertentu untuk menjadikan alat sebagai pekerjaan atau penghasilan dari orang-orang tertentu pula ya. Itu kadang-kadang menang lomba ciblek misalkan, lomba ciblek, ciblek dalam artian burung lo ya, bukan cewek betah melek, bukan ya. Itu artinya perlombaan tersebut itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan menyibukkan mereka ya, menyibukkan mereka. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa lomba yang bersifat mubah tidak ada larangan, boleh ada hadiahnya. Tapi yang penting jangan disibukkan kehidupannya dengan perlombaan tersebut. Itu yang sebagian berpendapat demikian. Wallahu ta'ala alam. Oh enggak boleh, itu sudah judi ya. Kalau dan rata-rata saya tanya ya, itu lomba kemarin yang terakhir itu saya tanyakan pemenang lomba lovebird ya. Lovebird itu labet kalau kita menyebutnya. Itu saya tanya, bayar enggak ikut lomba? Bayar ya. Berapa rupiah itu saya lupa. Kemudian dapatnya trofi dari plastik itu ya, yang bisa dibeli di belakang Sridari itu ya, kemudian sama sertifikat juara 1 sama hadiah uang pembinaan lah berapa ratus ribu rupiah itu. Dia juara 1. Saya tanya, bayar, hadiahnya dari mana? Ya dari pembayaran itu, yang ikut banyak ratusan orang misalkan. Kemudian ada seleksi macam-macam, maka dia menang dari hadiah. Maka itu adalah perjudian, tidak boleh ya, kalau hadiahnya diambil dari iuran peserta perlombaan ya. Lomba keplek burung itu misalkan, itu sebenarnya yang dihasilkan apanya? Kan hanya seni saja ya. Seni artinya sebuah perlombaan seni dalam kecepatan burung itu. Sedangkan apakah orang yang terlibat dalam perlombaan itu apakah mendapatkan sesuatu yang produktif? Kan kadang dipikir-pikir tidak ya, betul atau tidak? Ya paling seneng lah, hiburan iya. Tapi kalau hiburan itu kemudian menjadikan, ya hiburan boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian menghabiskan waktunya macam-macam sampai orang disibukkan dengan itu, ya itu yang dikhawatirkan. Makanya para ulama melihat bahwa kita seharusnya lebih produktif kalau menghasilkan produksi yang itu bermanfaat betul bagi masyarakat atau umat, kemudian menjadi penghasilan, menjadi sesuatu hal yang ada nilai kemanfaatan yang itu bisa didapatkan. Itu yang dianjurkan dalam Islam ya. Tapi bukan berarti saya
mengharamkan perlombaan tidak ya. Saya hanya menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang perlombaan itu ya, yang bersifat mubah. Ada yang membolehkan, ada hadiah. Kalau perlombaannya boleh-boleh saja, tapi ada hadiahnya, itu yang kemudian jadi perdebatan di kalangan para ulama ya. Wallahu taala alam ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Kalau saya sampaikan haram diprotes saya banyak atlet ya. Tapi begini ya, saya pribadi tidak bisa menjustifikasi ya, terlalu berat bagi saya apakah pekerjaan itu halal ataupun haram ya. Yang jelas upayakan dalam sebuah atlet pekerjaannya itu sesuatu yang mubah. Kalau atletnya atlet WBF yang pukul-pukulan sampai berdarah itu apa? MMA, itu ulama mengharamkan, tidak boleh ya. Atau tinju, itu tidak boleh para ulama ya mengharamkan. Kenapa? Karena sudah unsurnya adalah kekerasan fisik ya, kekerasan fisik ya. Ibaratnya kita nonton bukan sabung ayam lagi, sabung menungso Pak ya, sabung manusia. Tapi kalau ada aturan-aturan yang jelas, misalkan kayak taekwondo atau apa, sesuatu yang jelas ada aturannya, tidak boleh mukul kepala, menjatuhkan dengan teknik, itu banyak yang masih memulihkan, tidak ada masalah. Itu melatih teknik saja, melatih bagaimana berperang, itu malah tidak mau. Tapi kalau sudah tanpa aturan, pukul kepala semoncorot-moncorotnya kan itu, pokoknya sampai kalah KO, itu yang tidak dibenarkan. Tidak ada aturan yang melindungi fisik dari sesuatu yang membahayakan. Makanya kan banyak atlet-atlet yang tinju atau apa itu masa usianya bermasalah ya. Ada yang kena Parkinson, ada yang macam-macam ya. Maka ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau yang bersifat misalkan renang ataupun sesuatu yang tidak ada unsur madarat yang dilarang ya mudah-mudahan yang penting bagaimana berusaha untuk tidak menyibukkan dan lupa dengan akhiratnya sehingga menyibukkan dengan hanya itu ya. Wallahu ta'ala, saya tidak berani menjustifikasi halal ataupun haram. Saya hanya menganjurkan saja bagaimana berusaha, satu, tidak melupakan waktu untuk akhiratnya. Yang kedua, tidak ada unsur sesuatu yang haram ya. Kalau atletnya atlet renang perempuan ya jelas itu tidak diperbolehkan karena dilihat banyak orang ya. Atau atletnya atlet aerobik misalkan ya, ini tidak diperbolehkan. Atletnya perempuan lomba lari pakai pakaian yang ketat dilihat oleh banyak orang ya, ini juga tidak diperbolehkan. Makanya ketika Rasulullah lomba lari dengan Aisyah itu sahabat suruh menjauh dulu sampai jauh nggak kelihatan, baru Rasulullah lomba lari dengan Aisyah. Kenapa? Karena kalau perempuan lari, mohon maaf ya, itu kan ketika lelaki melihat itu bisa tumbuh syahwat, betul atau tidak Pak? Betul atau tidak? Tergantung ya. Makanya membahayakan ya, lari perempuan itu kan membahayakan. Artinya membahayakan itu dalam artian bagi kaum laki-laki tumbuhnya, apalagi pakai pakaian ketat aerobik di depan umum bapak-bapak misalkan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pakaiannya ketat, kemudian dia bergerak yang kemudian khawatir lekuk-lekuk tubuhnya itu dilihat oleh para lelaki sehingga tumbuh syahwatnya di sana, itu yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang bapak-bapak senang ya. Itu saya kadang lewat di satu kampung itu, pernah nggak jauh dari sini, itu mesti tiap sore Ahad itu ada aerobiknya. Saya lihat kadang-kadang bapak-bapak nongkrong pinggir itu nonton ibu-ibu ya, nonton duren Pak ya, itu nonton itu loncat-loncat, gerak-gerak dilihat. Subhanallah, itu orang kerjaan bapak-bapaknya ya. Oh malah sponsori ya. Kadang-kadang ikut senang juga ya. Dan paling belakang ya. Bukan paling depan. Jangankan senam ya, sholat saja Rasulullah atur itu. Shaf yang paling baik adalah bagi wanita itu yang paling belakang. Shaf yang paling terbaik bagi laki-laki yang paling depan, kan begitu. Kenapa kok enggak dicampur aduk saja, jajari perempuan atau perempuan yang paling depan kita belakang? Itu kan membahayakan ya, tidak? Ketika sujud
ditonton bagian depannya, ditonton depannya. Wah, ini kan membahayakan bagi lelaki. Makanya Umar mengatakan, aku lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Makanya sunnahnya diperintahkan kalau kita berjalan di depan kita ada perempuan, seharusnya kita mendahului dia dan kita di depan dia. Karena kalau di belakang dia nanti jadi wang sinawang, ya atau tidak? Nah, itu membahayakan, apalagi kena angin menerpa pakaian perempuan tersebut kemudian membentuk lekuk tubuhnya. Nah, itu akan dilihat, ini nggak boleh. Makanya sampai Rasulullah mengatakan sholatnya perempuan di ruang tamunya, kata Rasulullah, maksudnya di rumahnya, di ruang tamunya, dengan sholatnya di kamar itu lebih baik di kamarnya. Sholatnya di kamarnya dengan di ruang tempat perhiasannya menyimpan, artinya lebih tersembunyi, itu lebih baik di tempat hartanya itu disembunyikan. Artinya semakin tersembunyi semakin boleh, semakin baik. Kenapa? Semakin tidak dilihat orang. Kadang-kadang kan rumah kan banyak orang, misalkan mungkin ada sepupunya, ada iparnya, ada macam-macamnya, kemudian ada istri pemilik rumah tadi sholat di situ. Ketika sujud, kadang ada iparnya lewat, Mbak Kui, kan begitu kan? Ya, pikirannya macam-macam. Bisa nggak? Sangat memungkinkan. Makanya dalam Islam itu saddud dari'ah, membendung segala kemungkinan yang akan menghantarkan kepada kemadharatan. Itu dibendung dalam Islam. Sampai sedetil itu, ya, sampai sedetil itu. Makanya ketika saya ditanya seorang ibu-ibu, ya, Ustadz, bagaimana kalau saya setoran tahsin dan setoran Quran kepada seorang ustadz, mbak-mbak, ya, saya menganjurkan, saya tidak mengharamkan, tetapi saya menganjurkan lebih baik cari ustadzah, jangan ustadz, ya. Karena begini, kalau saya ceramah di depan ibu-ibu nggak ada masalah, itu satu arah, ya. Tapi kalau ibu-ibu suruh tahsin baca Quran di depan saya, lalu saya lihat, monggo ibu, mohon maaf bu, bibirnya kurang monyong, ya kan begitu kan, harus monyong dot kan begitu kan, ya, dot bukan begitu bi. Lalu saya lihat bibirnya, seksi juga bibirnya, ya, ya. Kan membahayakan jiwa saya, Pak. Betul atau tidak? Iya. Mungkin ibu wah ini bibirnya agak tebal nih. Nah, ini bibirnya tipis, ini bibirnya modelnya gini. Ini jadi mengkhawatirkan jiwa seorang lelaki, apalagi seorang ustadz juga manusia. Betul atau tidak? Ya. Ustadz juga, itu yang saya khawatirkan. Maka lebih baik cari setoran itu kepada ustadzah. Maka lebih baik ustadznya ngajarkan istrinya suruh ngajarkan ibu-ibu, ya. Demikian, sampai sedetil itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Cukup kayaknya, ya. Ya. Cukup? Ya, takut ketinggalan. Demikian, saya itu agak tengeng. Padahal mendekati tanggal 30 ini, malah tengeng, ya. Ya. Demikian, Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang benar semua datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari kekurangan diri saya pribadi. Maka ambillah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Meskipun saya menyampaikan mungkin ada sisi kelemahan, ambillah yang lebih kuat dari seorang ustadz atau ulama yang lain. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.